السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan tambahan rahmat, hidayah, ilmu yang bermanfaat, dan juga rezeki yang halal. Semua nikmat tersebut tidaklah hadir dan kita rasakan melainkan semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berkah ini, insyaallah di malam hari raya pekanan kaum muslimin, maka perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu adalah merupakan perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ringan di lisan kita jamaah sekalian kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah berupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Rabb semesta alam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para malaikat, di mana Allah Azza wa Jalla menyebut dan memuji, menyanjung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Maka agar kita mendapatkan syafaat, perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang diajarkan oleh beliau, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah jadikan dunia yang kita berada di dalamnya saat ini sebagai ladang untuk beramal. Dan itu alhamdulillah kebanyakan kita sudah mengetahuinya. Sedangkan akhirat adalah sebagai tempat pembalasan atas amalan yang dilakukan selama kita hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Dan hanya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Supaya apa jamaah?
supaya Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, ya. Dan juga agar Allah Azza wa Jalla memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Jamaah rahimakumullah, kalau kita hidup sampai dengan usia yang ditentukan 60 tahun, kata Nabi kan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalika. Usia umat itu 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui itu. Rasul 63 tahun. Ya. Abu Bakar, Umar, ya, orang-orang yang mulia jemaah. Jadi kalau kita sudah masuk usia 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, udah habis masa kita untuk berfoya-foya. Udah mikir gimana nanti nasib kita di akhirat itu. Mestinya begitu. Apa yang akan kita dapatkan malam pertama di alam kubur. Nah, gitu. Tapi kebanyakan kita malah mikir bagaimana buat malam pertama lagi gitu ya. Dengan pasangan yang baru, ya. Jadi kalau kita sanggup, ya, kita punya ilmu, kita punya modal untuk, ya, berumah tangga lebih dari satu, ya, kita bertanggung jawab di hadapan Allah, itu adalah syariat. Ya, nggak boleh kita menentang syariat ini. Tapi ingat, ketika kita ternyata tidak sanggup, ya, justru kita membebani diri kita dan pertanggungjawaban yang besar di kemudian hari. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini yang begitu banyak jamaah, ya, harus kita syukuri agar Allah beri tambahan nikmat kepada kita. Ya, nikmat apa itu? Ya, nikmat batin. Kalau nikmat lahiriah kita itu insya Allah semua dijatah, nggak akan keliru jamaah. Ya, karena itu sudah digariskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah ini datang dia. Ini nikmat apa namanya zahir. Ya. Kalau nikmat batin berupa hidayah, ilmu yang bermanfaat, itu kan tempatnya di hati. Ya. Agar ilmu itu membuahkan keyakinan kepada kita. Kenapa generasi yang paling mulia, generasinya para sahabat itu, kaum yang Allah pilih untuk menemani Rasulnya, selalu di antara mereka mengajak, ayo kita beriman walaupun susah. Maksudnya apa? Ayo tambah keimanan kita. Kalau mereka jauh dari Nabi, jamaah mereka mengatakan, wah, nafaqal Hanzalah. Ya, di antara mereka sahabat Hanzalah mengatakan, sahabat Hanzalah ini telah berbuat kemunafikan. Artinya apa? Kalau di depan Nabi itu kok kayaknya gambaran di depan mata itu surga neraka. Tapi kalau sudah dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ya, kadang azan sudah berkumandang, kok kayaknya asyik main sama anak-anak kita. Nah itu, ya. Padahal apa? Nabi begitu sudah panggilan sholat, azan pertama beliau langsung persiapkan diri, azan kedua beliau bangkit langsung menuju ke masjid. Kalau sibuk tadinya mencuci, ya, membantu istrinya, kata istri-istri beliau, seakan-akan kalau azan dikumandangkan itu Nabi sudah tidak mengenal kami lagi. Ini panggilan Allah. Ya. Nah itu namanya nikmat apa jemaah? Nikmat, ya, batin. Maka nikmat itu ada dua, ya. Nikmat zahir dan nikmat batin. Kalau nikmat zahir itu kita sudah rasakan. Kata Allah, mata'an lakum wa li an'amikum. Bedanya huruf wawu di sini. Jadi persamaannya itu ada sebenarnya. Kalau manusia itu kok hidupnya hanya makan, minum, ya, layaknya binatang, ya, dia tidak mau ingat kepada kewajiban. Nah, di situ berarti fungsi itu disamakan sudah mata'an lakum wa li an'amikum. Kenikmatan yang Allah berikan itu untuk kalian dan binatang ternak kalian. Artinya kalau kalian tidak menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, betapa miripnya kalian dengan,
ya, hewan tunggangan kalian. Yang itu bagian dari nikmat kita yang Allah berikan kepada kita. Kan Allah berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ini kalau kita renungkan dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu kan juga disebut surat syukur, surat ni'am. Karena memang dari awal ayat itu disebutkan di situ nikmat-nikmat yang besar Allah ciptakan. Allah tundukkan langit dan bumi, ya, untuk kepentingan apa? Manusia. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, ya, zahiratan wa batinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah, ya, tidakkah kamu memperhatikan, ya, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kepentinganmu wahai manusia apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Ya, termasuk pekerjaan kita ini kan mengurus apa yang ada di perut bumi itu, yang nanti pada hari kiamat semua akan dikeluarkan oleh Allah. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apa ini yang terjadi ketika bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya? Keluarkan semua isi perut bumi itu yang manusia rakus mengejar itu sampai kemudian bersikap, ya, tidak adil dalam permasalahan ini, dan itu banyak, kecuali orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang jujur. Ya, dan saya yakin apa yang didapatkan oleh jamaah sekalian bagian dari yang sedikit. Tapi ingat, kalau kita bersyukur, niscaya suatu saat negeri kita ini negeri yang aman, ya, keberkahan Allah bukakan dari langit. Demikian pula, ya, ketentraman akan kita rasakan. Insya Allah kita harus optimis, jangan pesimis, ya, dalam hidup ini. Ya. Kalau kita beriman dan bertakwa, janji Allah pasti jamaah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu. Tapi mereka kebanyakan mendustakan, ya. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang, ya, melupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, ya, nikmat lahir batin, ya, Allah tundukkan apa-apa yang ada di muka bumi ini, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk kita nikmatnya lahir batin. Itu harus kita ingat, ya. Kita bisa di tempat ini bekerja, namun kita juga tetap, ya, termasuk orang yang berlomba-lomba dalam memakmurkan Masjid At-Taubah ini, ya. Agar kita ingat ini adalah merupakan profesi sepanjang hidup kita, taubat. Jangan kita tunda-tunda jamaah. Pasti penyesalan akan kita dapatkan. Ya. Jamaah rahimakumullah, setiap fase kehidupan seseorang itu tentu pasti terpengaruh dengan fase sebelumnya. Ya. Dahulu mungkin masa muda bapak-bapak sekalian ini, ya, barangkali memang termasuk orang yang, ya, gemar dalam melakukan ibadah, dan itu kita harus syukuri jamaah. Sampai Allah mewafatkan kita, ketika di usia senja kita masih istiqomah, itu pertanda Allah sayang kepada kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, innallaha idza ahabba 'abdan as-salam. Kalau sekiranya Allah mencintai seorang hamba itu, dijadikan dia itu memandang ibadah itu manis. Ya, artinya dia beribadah hingga Allah mewafatkannya. Ini adalah merupakan, ya, anugerah yang harus kita selalu mensyukurinya. Maka yang baik tentu dia akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, pahalanya yang berlipat ganda, ya. Sebaliknya, kalau orang menyia-nyiakan kesempatan di dunia ini, maka dia akan menyesal, karena sesungguhnya,
ya kita ketahui bahwa akhirat adalah kampung abadi kita. Ya, akhiratlah tujuan kita, ya, karena di sana ada kenikmatan yang hakiki. Senikmat-nikmatnya kita rasakan tempat tinggal kita di sini. Ya, kita bangun rumah misalkan di tempat, ya, kampung halaman kita, kita pergi bekerja merantau ke tempat ini, ya, ketahuilah, ya, itu hanya kenikmatan yang sesaat jamaah. Karena hakikatnya tempat tinggal orang beriman itu, ya, di sana di surga itu yang dia cari, ya, itu yang dia kejar dalam hidupnya. Bagaimana saya bisa meraih itu, ya. Terkait pembahasan kita jamaah, kenapa kok ada orang menyesal dengan penyesalan yang tidak berguna? Iya, Allah tegaskan dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang ke-12. Biasanya kalau dipraktekkan sunnah Nabi itu besok subuh itu dibaca Sajadah sama Al-Insan. Kata para ulama, ternyata redaksinya itu, kalau surat As-Sajdah kan 30 ayat nih. Kalau Al-Insan ada 31 ayat. Itu mirip redaksinya jemaah. Ya, berbicara tentang proses penciptaan manusia ini. Ya. Yang kebanyakan mereka ingkar kepada Allah. Berapa sih dari 8 miliar manusia itu? Berapa yang beriman kepada Allah? Yang beriman berapa di antara mereka yang betul-betul mau mengamalkan Al-Quran lantasan, ya, karena mereka itu dibangun pemahamannya pada apa? Pemahaman yang baik. Tadi saya ketemu security. Siapa namanya? Dia bilang namanya itu, ya, pemahaman yang baik. Ya. Husnul faham. Ada? Fahmi, siapa namanya? Dia bilang nama saya itu bagus, ya, pemahaman yang bagus, husnul fahmi. Masya Allah, berarti orang tuanya ini ngerti dia bahwa anak saya ini, saya harapkan saya kasih nama itu husnul fahmi itu supaya pemahaman agamanya itu bagus. Memang repot Pak kalau pemahaman kita itu rusak dalam masalah agama itu bolak-balik. Ya capek kita beragama Pak. Tapi kalau kita kembalikan kepada sumber, ya, karena memang sebaik-baik yang, ya, kita dapatkan dalam kehidupan ini adalah ketika kita mengikuti dalam kehidupan ini petunjuk Nabi. Ya, makanya Nabi mengatakan setiap khutbah Jumat atau berkumpul dengan para sahabat, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran kitabullah. Ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah sholat kita pilih sebagai contoh, ya, setiap saat 5 waktu kita sholat Pak. Kalau kita tidak meniti bagaimana tata cara sifat sholatnya Nabi, kok rasa-rasanya, ya, tidak kita pelajari, kita akan menyesal. Kalau penyesalan itu di dunia, ya, insya Allah kita masih bisa istilahnya itu, ya, masih mengejar ketertinggalan kita, sehingga kita puas ketika beribadah. Kita lihat kok ada orang ketika sholat, ya, melihat ke tempat sujud, dia tidak memejamkan mata, karena memang Nabi mencontohkan demikian. Dia takbir, kenapa dia meletakkan di atas dadanya, kenapa kemudian dia pegang begini atau begini, ada semua dari riwayat. Ya. Kalau demikian berarti kita sholat sebagaimana apa yang Nabi lakukan. Ya. Kenapa demikian jamaah? Karena memang tidak ada petunjuk yang lebih baik, ya, melainkan petunjuk Nabi SAW. Nah, orang-orang yang mereka ditakdirkan menjadi orang yang fasik, ya, orang yang kafir, sungguh penyesalan itu, ya, tiada berguna bagi mereka. Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya
Jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, malu. Orang aja kalau dikasih rompi oranye aja, ya baru di dunia pakai rompi oranye, dia malu. Sekarang malu dia, tundukkan. Ada yang pakai topeng, ya, malu. Berdosa. Ya. Bagaimana di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Rabb SWT, dia tundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya. Ya, mereka berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin kalau sudah azab itu di hadapan matanya. Dalam ayat yang lain akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Bahkan teriak wahum yastarikhun fiha. Mereka dalam neraka itu ya berteriak. Karena memang penyesalan yang pertama itu kan ya adalah apa jamaah? Di waktu ajal tiba ya. Sedangkan kita sudah tidak lagi sempat bertobat. Sudah nyawa ini di kerongkongan ya. Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang orang fasik yang enggan melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya jemaah. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum ya min qabli an ya'tiya ahadakumul maut qala rabbi fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya. Dan Allah perintahkan untuk menginfakkan sebagian dari harta yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya mendatangi kematian itu mendatangi salah seorang di antara kalian. Ya, fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, sekiranya Engkau menangguhkan saja ya sesaat, saya akan fa asaddaq, saya akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang yang soleh. Udah nggak ada waktunya. Ya. Fa idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni. Ya. Ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbi irji'uni, Rabbku kembalikan. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku mau beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan, bukan mau kembali kepada keluarga, kembali lagi ke dunia ini untuk mengumpulkan harta benda. Sudah, bukan itu. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku mau beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Ini penyesalan yang pertama ketika ajal itu telah tiba. Ya. Yang kedua, penyesalan di waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat. Teriak-teriak di dalam neraka, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna, keluarkan kami na'mal salihan, kami mau beramal salih. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang dahulu kami kerjakan, karena dahulu ketika di dunia kami berfoya-foya. Nah, itu melalaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang, kasih sayang di mana kasih sayang Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu, di antaranya petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya untuk kehidupan kita. Bahkan setelah Allah ciptakan kita, Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dengan membawa risalah, wahyu Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan kepada umat manusia agar mereka menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kelak. Meskipun demikian, jamaah rahimakumullah, tidak sedikit dari mereka yang masih berkubang dalam lembah kekufuran. Maka kita belajar apa yang dituntunkan Nabi di waktu pagi petang itu, kita berlindung dari kefakiran dan kekufuran itu. Kemudian kita lihat betapa sengsaranya orang-orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ada di antara mereka yang tidak mempercayai surga dan neraka.
Ini banyak sekarang. Nama surga itu ya atau nama neraka, kata mereka itu kan cuman ya ilustrasi saja, menakut-nakuti, akhirnya dijadikan nama-nama makanan. Ya subhanallah, ya hati-hati, ya hati-hati. Pasti cepat atau lambat orang yang seperti itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin jamaah ya akan adanya hari pembalasan. Ya ini, maka orang-orang beriman jumlah mereka sangat sedikit ya. Maka di antara mereka selalu memohon kepada Allah, jadikan kami ini yang sedikit. Umar bin Khattab radhiyallahu an minta ya agar apa termasuk orang-orang yang sedikit itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku kata Allah yang sedikit. Maka Umar berdoa, jadikan aku ya termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Nah, penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat kelak melalui ayat di atas ya, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang keadaan orang-orang kafir tersebut. Ya, saat mereka menyaksikan langsung azab neraka dengan mata kepala mereka jemaah. Ya. Barulah mereka yakin sepenuhnya bahwa mereka akan ditimpa azab. Ya. Sungguh ya, kalau kita bekerja di tempat yang rawan api ya, seperti di tempat kita ini objek vital, kita mengenakan pakaian apa namanya anti api ya, kita khawatir akan api itu bisa menimpa kapanpun ketika kita teledor ya, atau ketika kita melihat anak kita sedang main sampah, bakar-bakar plastik, kita kan merasa kasihan ya, kita tegur ya, khawatir dia terkena dengan percikan api ya, jauh lebih daripada itu yang harus kita renungkan secara mendalam adalah bagaimana keselamatan kita ya dari siksa api yang menyala-nyala ya, api yang sangat panas, yaitu ya, neraka Allah Azza wa Jalla ya, di mana mereka orang-orang kafir mengatakan Rabbana absir, Rabbana ya absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Separuh dia bilang Rabbana absarna ya, kami telah melihat, mendengar ya, maka kembalikan kami ke dunia ya, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Nah, maksudnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ya dari perkataan mereka, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin bahwa janjimu adalah benar dan perjumpaan denganmu adalah benar. Ya, Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, demi Allah mereka tidak berharap dikembalikan ke dunia untuk menjumpai keluarga dan kaum kerabat. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Inilah harapan mereka jamaah, keinginan ya mereka agar melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka semasa hidup di dunia itu mereka termasuk orang yang apa? Orang yang lalai. Sekarang kalau kita lihat ya, apa yang diinginkan oleh mereka yang sudah kembali kepada Allah, mereka ingin ya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad ya. Mereka ingin memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Mereka ingin mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, itu kalimat yang paling dicintai Allah. Tapi kenapa kita di perjalanan itu kok enggak bisa memperbanyak itu? Ya. Kadang apalagi kalau ada orang yang barangkali ya menyakiti kita, kenapa kita ya, tidak berlaku baik? Ya, banyak berzikir supaya kita dilindungi dari yang namanya apa? Rasa dendam. Ya, banyak yang bisa kita lakukan jamaah. Banyak berzikir saja. Ya, itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, akan terus mempertebal catatan amal soleh kita, memperberat timbangan kebaikan kita. Ya, karena kehidupan ini singkat.
Kalau kita mau hadapi berbagai macam problematika hidup kita ini dari orang-orang yang barangkali dengki iri kepada kita, aduh habis waktu kita jemaah. Ya, karena itu nggak selamat kita dari yang namanya orang itu ya mengata-ngatai kita, ya nggak selamat kita. Jadi ada 3 perkara itu, ya yang kita tidak akan selamat darinya. Ya, kematian jelas, pasti semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pahala kita disempurnakan pada hari kiamat. Sempurnakan pahala kita nanti pada hari kiamat. Maka ini sawah ladang kita, bagaimana kita benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti yang digambarkan bagi mereka, ya orang-orang yang menyesali kehidupannya dari orang-orang kufar, orang kafir. Ya, sampai Allah katakan kepada mereka, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai, ya, dari hal ini, dari hari kebangkitan, dari hari ya adanya hari kiamat. Maka kami ya singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Ya. Mereka menyesali perbuatan mereka. Sampai mereka katakan dalam surat Al-Mulk itu digambarkan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kami dahulu mau mendengar, ya mau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Kata para ulama sering disebut dalam Al-Quran itu untuk ya disebutkan apa? Penglihatan, pendengaran, sama hati. Kenapa? Karena 3 perangkat inilah dengannya kita bisa menimba ilmu. Ya, di malam hari ini banyak ayat yang sudah kita bacakan. Ada nggak satu ayat yang bisa kita istilahnya betul-betul kita bisa renungkan kembali? Dalam surat 32 tadi di ayat yang ke-12. Nah, itu menjadi renungan kita. Saya bersyukur ya Allah, ya Engkau jadikan aku sebagai seorang muslim. Ya, aku memohon keistiqomahan kepada Engkau ya Allah. Kita berdoa. Sampai Rasul mengajarkan ke sahabat Ali bin Abi Thalib doa yang pendek. Allahumma hdini wasaddidni. Coba sambil kita safar di perjalanan, karena doa musafir itu kan diijabah. Kita ucapkan Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah berikan aku hidayah dan keistiqomahan. Allahumma hdini wasaddidni. Ya, sambil kita berjalan terus kita berdoa, ya memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kafir, ada yang mukmin, maka kita harus imani demikian. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai kekufuran. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridho kepada hambanya itu kufur. Tapi kenapa kebanyakan mereka orang yang ingkar, ya, kufur kepada Allah? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang terbaik amalnya dalam kehidupan dunia ini? Allah sediakan kehidupan ini, siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang terbanyak. Ya kalau amalnya terbanyak, usianya diberikan ditangguhkan oleh Allah, amalnya banyak, amalnya baik, itu lebih bagus. Ya. Karena sebaik-baik manusia siapa yang panjang umurnya, banyak pula amalnya. Ya. Seburuk-buruk manusia orang yang panjang ya usianya, namun ya amal keburukannya pun juga banyak. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan, wa andzirin nas yauma ya'tihimul 'adzab fa yaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Rabb kami, kembalikanlah kami meskipun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti rasul-rasulmu. Ya. Ya ini. Yauma ya'ti ta'wilu yaqulu alladziina nasu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a wa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal.
Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami. Ya, ketahuilah jamaah, ya, syafaat itu ya nanti kelak pada hari kiamat, bukan di dunia ini kita dapatkan. Pertama kali Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika manusia pada peristiwa yang dahsyat datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada ya Musa, datang kepada Isa, terakhir datang kepada Nabi. Setelah mereka lari semua, mereka minta ya diberikan pertolongan. Kata Adam, ya pergi kepada Nabi Nuh, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Nuh, pergi kepada ya Nabi, mintalah syafaat kepada beliau. Sampai kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, irfa' ra'sak wasal washfa' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Bayangkan seluruh manusia tidak ada yang diperintahkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau yang akan pertama kali membuka pintu surga. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasal tu'ta, minta engkau akan diberi, washfa' tushaffa', berilah syafaat niscaya akan dikabulkan. Sekarang kita tidak mengamalkan apa itu doa setelah azan. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan dan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, asyhadu la ilaha illallah, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mengatakan la haula wala quwwata illa billah, sampai terakhir ya dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah, sampai terakhir kata Nabi SAW, siapa yang mengamalkan itu halat lahu syafaat, dia mendapatkan syafaat. Kok rasa-rasanya kalau kita tidak amalkan itu, kita ingat enggak syafaat itu? Ya, bukan dengan apa namanya berangan-angan. Ya, semoga ya kita mendapatkan. Itu butuh amalan. Ya. Yang menyelamatkan itu adalah amalan kita. Bagaimana kita mau masuk ke dalam surga, ya, tapi kita tidak mengamalkan petunjuk Nabi. Ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah. Ya, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa? Amalmu. Bukan sebagai balasan dari amalmu yang sedikit, bukan. Makanya ba di situ kata para ulama tafsir, ba li ya, bukan lil mu'awadhah. Ba sababiyah, bima, ba di situ. Bi dengan mim, bima kuntum. Ba di situ kata para ulama tafsir, ba sababiyah, sebab saja. Kita nggak tahu nih yang hadir di antara kita nih, mana amalan kita yang diterima. Tapi kita punya harapan ketika amalan itu sesuai tuntunan Nabi, itulah amalan orang bertakwa. Disebutkan dalam ayat bahwa ya innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima amalan orang bertakwa. Orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, itu Islam. Orang kita mengatakan apa dengan kita, orang semua murka di bawah kolong langit ini seluruhnya kepada kita. Kalau kita berada di atas perintah Allah dan Rasulnya, enjoy aja kita, nggak ada urusan. Dia mau nyakiti kita, dia mau kemudian memberikan kepada kita apapun bentuk siksaan kepada kita. Orang beriman itu yakin, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang menimpamu nggak akan pernah meleset sedikit pun, dan apa-apa yang meleset tidak akan pernah menimpa. Itu prinsipnya orang beriman. Jadi dia nggak rakus, dia ngambil hak orang lain. Ini bukan punya saya kok. Ya, itu bukan jatah saya, bukan rezeki saya nggak akan berani mengambil. Nah, itu orang beriman. Itu bukan jatah yang diberikan kepada saya. Ma'asabak lam yakun liyusib. Ma asabaka lam yakun, ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Dan itu bagian dari keimanan. Ya. Bagian dalamnya keimanan seseorang itu dilihat di situ. Apa-apa yang bukan ya dijatah menimpa kita itu bukan hak kita. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Qul, katakan wahai Muhammad, lan yusibana, enggak akan menimpa seseorang, enggak akan menimpa kita.
ya, illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah ditakdirkan itu menimpa diri kita. Ya, nah ini harus kita mantapkan keyakinan kita seperti ini, ya, agar kita tetap ya, di bawah kendali ya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena janji Allah itu pasti, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan ketetapan dariku, kata Allah, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah ini berarti jamaah, apa yang Allah tentukan dari ketetapannya, Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Maka kalau kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ya, setan itu putus asa untuk menggoda manusia, ya, untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Ya, bagaimana kita mengumpulkan dalil yang seperti ini? Ya, betulkah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Dan ayat itu tidak akan bertabrakan dengan hadis. Kalau dikatakan bahwasanya sungguhnya setan itu sudah putus asa untuk menggoda orang-orang sholat, ya, agar mereka apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dijadikan apa? Dijadikan ya, mereka itu sesama orang beriman itu mereka apa? Tahrish. Tahrish itu adalah apa? Diadu domba mereka itu yang ada sekarang ini. Ya, tapi sesungguhnya jamaah harus kita luruskan pemahaman itu, bukan berarti setan sudah ya tidak mau menggoda lagi atau sudah putus asa. Dimaksudkan adalah bahwa ya itu yang dimaksudkan, mereka tidak terpengaruh dengan godaan setan. Mereka orang sholat adalah para sahabat. Itu penafsiran pertama. Mereka tidak akan ya keluar dari Islam, tidak terjerumus dalam kekufuran ketika Nabi berada di tengah-tengah mereka. Ya, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, karena apa? Kalau setan putus asa, padahal setan sudah jelas dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, fabima aghwaytani, sebagaimana engkau menghukumi aku sudah sesat ya Allah, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, niscaya aku sungguh-sungguh akan apa? Menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Itu sudah sumpah setan, ya, akan menggoda manusia. Maka mari kita ya, manfaatkan apa yang Allah anugerahkan berupa waktu ini, karena waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kalau kita melihat sumpah-sumpah Allah tentang waktu itu begitu banyak, wal asr, wal duha, wal lail, wal fajr, itu kan semua adalah sumpah Allah. Dan Allah ketika bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu sangat ya, agung. Ya. Sedangkan manusia nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin ini sebagai peringatan saja, ya, sebagai bahan saling menasihati di antara kita, agar kita ya, mempersiapkan hari esok sesuatu yang pasti, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, kata para ulama, ayat ini sebagai dalil akan pentingnya kita muhasabatun nafs, introspeksi diri setiap saat. Bahkan satu ayat 2 kali perintah untuk bertakwa dalam ayat ini. Kemudian diakhiri dengan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha detail mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, agar kita berhati-hati. Kita punya ya apa namanya? Ucapan-ucapan. Setiap saat kita pasti menggunakan ya lisan kita untuk ya apa? Untayan kata-kata, ya apakah ucapan kita selama ini sudah lurus dari perkataan kita, atau kadang dari perkataan kita itu
terjerumus kita lah ya ke dalam apa? Ya, perkara yang dimurkai Allah. Ya, ada orang mengatakan, kalau bukan karena Pak security itu habis kemalingan rumah itu. Kenapa begitu ungkapannya? Bukankah suatu ketika Nabi didatangi seseorang dan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Rasul marah. Karena di situ ada huruf waw yang menyamakan antara kehendak Allah, fungsinya itu waw di situ untuk menyamakan kehendak Nabi. Nabi kemudian mengatakan, Qul Masya Allah wahda. Katakan hanya kehendak Allah semata. Aja'alta lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku itu sama menjadi tandingan bagi Allah? Katakan hanya kehendak Allah saja. Bayangkan, baru huruf waw seperti itu, Masya Allah wa syi'ta. Tapi katakan Masya Allah wahda, katakan kehendak Allah saja. Sama seperti tadi orang mengatakan, kalau bukan karena si Pak security itu sudah habis rumah itu. Perhatikan dia menyandarkan kehendak itu kepada si manusia tadi itu. Tapi dia katakan kemudian, kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian jasa baik dari Pak security itu niscaya rumah itu sudah habis dicuri oleh maling misalkan, dimasuki oleh maling. Nah, itu dari sisi ucapan aja dalam Islam diatur jamaah agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai Allah. Sial saya hari ini. Dia bilang, ini belum bejo, belum keberuntungan saya. Enggak boleh mengatakan demikian. Berarti kita menentukan ada hari di mana kita beranggapan sial. Ada nomor angka-angka tertentu kita dianggap beranggapan sial di situ sehingga kita mengurungkan niat kita. Sedangkan Nabi kita yang mulia telah bersabda, apa kata Nabi SAW? Barang siapa, kata Nabi SAW, man, barang siapa yang menunda, menanggalkan hajatnya dari sesuatu karena dia beranggapan sial, faqad asyrak. Sungguh dia telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ini kata Nabi SAW. Bagaimana sikap kita ketika kita sering beranggapan sial seperti itu? Nabi berikan solusi di lanjutan hadis itu. Nabi berikan solusi apa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang sudah beranggapan sial itu, hendaklah dia mengucapkan apa? Allahumma la khaira illa khairun. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan ya Allah. Wa la tayra illa tayrun, dan tidak ada ketetapan sial kecuali apa yang telah Engkau tetapkan ya Allah. Wa la ilaha ghairu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Itu hadisnya sahih. Man raddathu at-tiyaratu man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Itu hadisnya. Ketika saya baca hadis itu, ya Allah, betapa banyaknya orang itu beranggapan sial ketika dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Dia menganggap bahwa di lembah itu ada penjaganya, di pantai selatan itu ada jin penjaganya. Nggak ada. Justru dalam satu surat yang sama disebutkan manusia itu lemah dan tipu daya setan juga lemah. Maka yang kuat itu adalah orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh, maha kuat. Jadi kita perhatikan ucapan-ucapan kita. Belum lagi sumpah kita sering barangkali terjerumus ke dalam sumpah sebagai syirik asghar. Ucapan-ucapan kita yang terjerumus ke dalam perbuatan syirkul asghar tanpa kita sadari. Orang memperbagus sholatnya saja. Nah, ini kembali kepada perbuatan sekarang. Kalau tadi ucapan, ada perbuatan. Sampai Nabi mengatakan kepada kumpulan sahabat ketika itu, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan dari fitnah Masih Dajjal? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah.
Asyirkul khafi, syirik yang samar. An yaquma ar-rajul wa yusalli fa yuzayyin salatahu liman nadhara ar-rajul ilaihi. Berdiri seseorang salat, memperbagus salatnya karena ada orang yang memperhatikan salatnya. Itu yang Nabi khawatirkan kepada umatnya. Asyirkul khafi, syirik yang samar. Minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya yang dimasukkan di sini adalah syirkul khafi, syirik yang samar karena terkait dengan hati. Ya. Terkait dengan hati. Apa itu? Orang beramal akhirat tapi ingin mendapatkan keuntungan dunia. Sekilas kita lihat dia beribadah, tapi dia hakikatnya nggak tahu kita hatinya. Dia terjerumus dalam syirkul khafi. Hati-hati. Jadi syirik terbagi dua, syirik akbar, syirik asghar. Ya, syirik asghar terbagi dua. Termasuk dalam alfaz dari lafaz-lafaz yang diucapkan oleh manusia, atau yang kedua terkait dengan hati manusia. Nah, dengan demikian insyaallah kita akan lebih berhati-hati lagi, karena memang ya innal ladzina wal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena azab roh mereka akan lebih berhati-hati. Itulah orang beriman, jemaah. Ya. Ketika kita berbicara, hati-hati. Ketika kita berbuat, kita berhati-hati. Ketika kita terlintas dalam benak kita juga berhati-hati. Nah, ini barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan ya dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Ya, semoga dari ayat-ayat Allah ya dan juga dari hadis-hadis Nabi yang sahih menggugah hati kita untuk lebih ya serius memikirkan tentang nasib kita ya di hari esok, yaitu di hari kiamat, di mana tentu kita ya sangat berharap menjadi orang-orang yang selamat. Toh kita punya anak juga, ya kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, yang dengan istighfar anak kita yang soleh itu derajat kita semakin tinggi ya di dalam surga. Dan itu harapan masing-masing kita. Ya, kembali kepada kita sebagai kepala rumah tangga, bagaimana bisa ya menasihati istri dan juga anak-anak kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, agar tidak ada ya penyesalan di kemudian hari. Dan memang jamaah mempertahankan kualitas keimanan itu hari-hari ini kok kayaknya susah sekali kalau kita tidak cari lingkungan. Ya. Maka kita buka pondok itu supaya ada suasana gimana mengingatkan kita akhirat terus. Ya, kita lihat anak-anak yang mengaji, ya, mereka itu sudah bangun di saat waktu sahur. Itu kan memotivasi kita. Ya, memang kadang ada ya di usia-usia mereka itu ada rasa jenuh. Tapi kalau kita membersamai mereka, ya, kita nasihati anak kita untuk mereka juga bisa menjadi santri, ya, harapannya mereka menjadi anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena apabila ya, manusia meninggal dunia, inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Apa yang ketiga perkara itu? Shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Ya. Jadi sedekah jariyah, kalau kita punya harta, kita bisa bangun masjid. Ya. Ilmin yuntafa'u bihi, kalau kita punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Ya. Mungkin yang sedikit yang kita dengar hari ini kita sampaikan kepada orang lain, itu bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah waladin shalihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis, ya, orang tuanya mengatakan, anna lihada. Bagaimana kok saya bisa derajat surga ini kok semakin tinggi? Dijawab ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari buah istighfar anakmu yang saleh. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di malam hari ini dikaruniai ya putra-putri yang soleh-solehah dan juga diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sedikit yang bisa saya sampaikan jamaah. Ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang belum jelas, ya silakan ditanyakan. Ya, kita sharing saja ya tentang masalah-masalah agama. Ya, memang itu adalah tugas kita untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Jadi 4 hal yang menyelamatkan dari kerugian. Yang pertama itu adalah ya orang yang berilmu, beriman, ya. Kemudian apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebagaimana kita juga hidup di dunia ini mengumpulkan 4 hal. Mengumpulkan harta, ya, memperbanyak anak-anak, kita kumpulkan anak-anak, ya, mengumpulkan amal baik dan juga mengumpulkan amal buruk. Maka yang akan menjadi ya penyelamat adalah amal soleh kita. Sejak kita dikuburkan, maka di alam kubur itulah kita mendapatkan amal soleh yang kita lakukan semasa hidup kita. Nah, silakan Pak kalau ada yang perlu dipertanyakan dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas Pak ya. Ya. Ya, kita akhiri. Jangan lupa setiap waktu subuh itu sebelum kita salam ya perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya, dan rezeki yang baik. Buah dari ilmu kita mengetahui ini yang baik, ini yang buruk, ya, ini yang halal, ini yang haram. Kemudian buahnya apa? Amalan yang diterima. Ya. Kalau orang ilmunya baik, amalannya pasti diterima. Nah, itu makanya Nabi ajari kita setiap sholat subuh. Habis sholat subuh itu berdoa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Seakan-akan setiap hari itu kita bagi 3. Dapat ilmu, beramal, kemudian apa? Punya cita-cita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.